Halo guys, balik lagi sama aku Irsyad di channel Tom and Shad. Jadi di video kali ini aku mau share ke kalian mengenai big lesson dari para founder, co-founder, dan CEO dari perusahaan-perusahaan besar. Dulu 1 tahun yang lalu, aku itu punya kuriositas mengenai orang-orang tersebut. Nah, jadi awalnya aku tahu orang-orang tersebut itu berawal dari channelnya Timothy Ronald. Jadi Timothy Ronald dulu itu pernah nge-share beberapa cerita tentang Bill Gates, tentang Elon Musk, tentang Warren Buffett, tentang Charlie Munger, sehingga aku punya kuriositas untuk menelusuri itu lebih lanjut. Nah, kuriositasku itu nggak hanya berpacu pada hal-hal teknis, melainkan aku juga punya penasaran ke hal-hal yang non teknis. Jadi aku dulu penasarannya adalah gimana caranya mereka itu mengorganize dia as a person, gimana cara dia mau organize perusahaannya, gimana cara nge-manage karyawannya, gimana cara mereka mengambil suatu keputusan, dan lain-lain. Nah, di video kali ini, dalam literasiku 1 tahun yang kemarin, aku mau rangkumin 3 behavior top dari CEO, founder, dan co-founder yang aku pelajari selama 1 tahun kemarin. Oke, sebelum itu, aku mau berterima kasih sama teman-teman yang sudah mensupport channel ini dengan cara subscribe, like, maupun unlike, kasih komen, kasih feedback, kasih kritikan, apa yang kurang dari video ini, apa yang kurang dari channel kita, terus rekomendasi apa yang channel kita buat untuk next, kalian boleh komen sepuas kalian. Oke, kita langsung pada poinnya. Yang pertama adalah growth mindset. Semua orang pasti tahu apa itu growth mindset. Terus apa spesialnya? Nah, di sini aku berasumsi bahwa kalian semua udah tahu apa definisi dari growth mindset. Kalau misalnya kalian belum tahu, kalian bisa search di Google ataupun AI apa itu growth mindset. Nah, di sini aku akan jelasin mengenai efek dari growth mindset itu sendiri. Nah, efek dari growth mindset itu sendiri yang mesti kita tahu adalah itu efeknya luar biasa, namanya compounding interest. Nah, compounding interest itu adalah istilah yang ada di finance atau keuangan. Efek dari compounding interest itu bunga berbunga. Nah, itu adalah istilah dari finance. Simpelnya kayak gini. Kalau misalnya kita berinvestasi di suatu aset dengan pertumbuhan atau return 10% per bulan, kita taruh uang kita 10 juta di situ, pertumbuhannya per bulan itu bulan pertama itu 1 juta. Nah, bulan kedua itu 1,1 juta. Kenapa? Di bulan pertama uang kita tuh 10 juta modal kita. Nah, dikali 10%. 10%-nya adalah 1 juta. Sehingga selesai bulan pertama uang kita nambah jadi 11 juta. Nah, 11 juta masuk bulan kedua, returnnya 10% lagi. Pertambahannya 1,1 juta. Bulan pertama uangnya 1 juta. Bulan kedua akhirnya 1,1 juta. Nah, kita bisa lihat bahwa ada suatu pertumbuhan. Nah, itu adalah compounding interest. Nah, itu sama halnya ketika kita menjalani kehidupan kita dengan mindset yang grow. Kalau misalnya kita mau berinvestasi atau menjalani kehidupan kita dengan pembelajaran, di hari pertama itu akan jadi suatu pengetahuan yang bisa kalian gunakan di hari selanjutnya yang telah kalian evaluasi. Jadi cycle itu akan kalian lakukan secara terus menerus sehingga numpuk sehingga pertumbuhan kalian akan eksponensial nanti karena efek dari pengalih tersebut. Pengetahuan di hari ini misalnya kita belajar tentang Python, kita tahu tentang misalnya sintaks awalan. Terus sintaks tersebut kita gunain buat belajar di hari kedua misalnya tentang jenis data. Jadi kita bisa combine pengetahuan awal dengan pengetahuan hari ini sehingga pertumbuhannya nanti lebih cepat. Nah, contoh realnya siapa? Contoh realnya adalah Atta Halilintar. Hampir semua orang ngatain kalau Atta Halilintar itu tuh dulu videonya cringe. Tapi kita lihat sekarang, Bang Atta Halilintar punya puluhan juta subscriber. Kita lihat efek compoundingnya. Jadi Bang Atta selalu konsisten upload konten. Nah, seiring berjalannya waktu, Bang Atta juga pasti mengevaluasi apa yang menjadi letak kelemahan Bang Atta yang berpotensi menurunkan views, dan gimana caranya Bang Atta itu menaikkan suatu views dia atau subscriber dia. Bang Atta pasti punya strategi di hari pertama, di hari kedua, di bulan pertama, bulan kedua, yang Bang Atta terus kumpulkan, ditabung terus sehingga di
waktu-waktu selanjutnya perkumpulan dari pengetahuan tersebut bisa dijadikan suatu bahan eksekusi untuk membuat suatu konten yang lebih baik. Akhirnya apa? Karena konsisten punya mindset yang grow, akhirnya channel dari Pengetahuan Halilintar bisa sangat besar subscribernya puluhan juta. Terus di samping dari compounding interest, siklus dari orang-orang besar seperti founder, co-founder, sama CEO itu juga ada efek hokinya. Nah, hoki itu tuh bisa dicari guys, dengan cara kita mencobanya. Nah, kalau misalnya kita berharap hoki tapi kita nggak nyoba hal tersebut, hal apapun itu, kita nggak bakal dapat efek hokinya. Kalau kita nyoba, kita berpotensi antara 1 sama 2. Kita dapat hokinya atau kita nggak dapat hokinya. Nah, berarti langkah kita yang seharusnya adalah nyobain hal yang kita plan, nyobain apa yang menjadi goals kita. Kita harus eksekusi, kita harus take the action. Nah, para CEO, founder, dan co-founder juga memiliki persepsi yang sama. Nah, aku mau kasih contoh yang dekat lah sama kita. Contohnya adalah Big Mo misalnya. Dulu Big Mo itu upload ribuan konten. Upload ribuan konten di YouTube, di TikTok, di Instagram, pernah di blog, juga di TikTok kalau nggak salah. Terus di satu momen, Big Mo itu di stage videonya sama Bang Ferry Irmandi, lalu diajakin collab. Sehingga pertemuan dari channel Big Mo selanjutnya itu bisa lebih pesat. Big Mo jadi lebih kenal Timothy Ronald, kenal anaknya Purbaya, kenal Ko Hengki, dan orang-orang keren selanjutnya itu adalah efek hoki karena Bimo terus konsisten upload konten sampai efek hokinya tuh nyampe ke dia. Jadi itu yang mesti kita tahu guys. Jadi pasang growth mindset. Yang kedua adalah speed and efficiency. Elon Musk tuh pernah bilang kalau misalnya kita harus mempercepat kapasitas waktu kita. Kita bergerak terlalu lambat. Nah, ini juga berkesesuaian dengan hukum Parkinson. Apa itu hukum Parkinson? Hukum Parkinson adalah ketika kita mengalokasikan waktu kita untuk mengerjakan atau menyelesaikan sesuatu, ya kita akan menuntaskan dalam tempo waktu tersebut. Contohnya gini simpelnya. Kalau misalnya kita mengalokasikan waktu kita selama 30 hari untuk membersihkan rumah, rumah tersebut akan bersih dalam waktu 30 hari. Tapi kalau misalnya kita mengalokasikan waktu kita selama 3 jam untuk membersihkan rumah, maka rumah tersebut akan bersih selama 3 jam. Kita lihat perbedaannya. Jadi plan kita biasanya terlalu lama sehingga kita bisa menyelesaikan waktu tersebut juga terlalu lama. Nah, kita harus mempercepat apa yang jadi plan kita. Bukan berarti kita harus buru-buru ya guys. Bukan berarti kita harus buru-buru, kita harus nyelesain ini 1 menit, kita harus nyelesain ini 2 menit, dan lain-lain. Akhirnya kita burn out. Nah, personally, aku nyoba metode ini, itu very difficult. Ini sangat-sangat sulit. Aku nyoba pernah, akhirnya burnout. Aku merasa aku harus nyelesain beberapa tugas di perkuliahan dengan waktu yang cukup singkat, tapi aku nggak tahu paceku ada di mana. Akhirnya aku overfocus dan akhirnya burnout. Akhirnya di situ mentalku kena, akhirnya aku malah nggak melakukan apa-apa. Aku akhirnya berhenti di situ. Nah, di sini aku mau nekanin caranya melatih speed and efficiency itu gimana. Caranya adalah kita harus nyoba secara pelan-pelan. Dari pace yang kita nyaman, kita upgrade sedikit demi sedikit, kita cari celah fundamentally part mana yang bisa kita efisiensikan. Sehingga kita grow, kita tahu kita cepet sedikit demi sedikit, sehingga kita akan punya pace yang benar-benar maksimal sih. Yang nomor 3 adalah The Impossible Target. Aku tuh klik banget sama konsepnya lyric page yang digunakan oleh para pekerjanya, para employee-nya. Kalau misalnya pekerjanya bisa achieve target itu 100% secara konsisten, lyric page malah mengevaluasi employee tersebut, para pekerja tersebut. Kenapa? Karena artinya mereka ada di pace yang nyaman. Mereka ada di target yang nyaman. Seharusnya kita harus paksa target kita melampaui dari apa yang menjadi batas atau limit kita. Sehingga kita nanti bisa tahu apakah dari apa yang menjadi ekspektasi limit kita bisa grow-nya lebih tinggi lagi. Ya awalnya ekspektasi kita mungkin kita nyampainya segini, ternyata karena plan kita atau target kita pasangnya terlalu tinggi, ternyata kita bisa achieve segini.
lebih tinggi. Itu di luar dari ekspektasi kita. Jadi kita harus pasang target di luar dari batas kemampuan kita. Sehingga kita bisa tahu potensi kita maksimal puncaknya itu seperti apa. Jadi itu merupakan konsep dari impossible target yang diterapkan oleh Larry Page. Oke guys, jadi itu 3 hal yang bisa aku rangkum. Yang pertama adalah crowd mindset, yang kedua adalah speed and efficiency, dan yang ketiga adalah the impossible target. Perlu diketahui, kalau misalnya kalian klik sama video kali ini dan kalian nyoba dan ternyata nggak cocok, itu adalah hal yang normal. Ini adalah consciousness untuk literasi kita semua, dan kita harus eksperimen terhadap diri kita untuk ngambil suatu kesimpulan metode mana yang cocok untuk diri kita sendiri. Kita harus tahu algoritma dari kehidupan kita sendiri, kita harus tahu variabel mana yang cocok sama kehidupan kita sendiri. Ini hanya insight dari orang lain yang bisa kalian coba untuk ngambil suatu kesimpulan mana metode atau pandangan yang paling tepat dengan diri kalian sendiri. Jadi itu adalah poinnya guys. Oke, sampai sini aja. Aku sangat berterima kasih sama teman-teman yang udah ngeluangin waktunya untuk nonton video ini sampai full. Aku juga sangat berterima kasih sama teman-teman yang mau subscribe, like, komen, kasih feedback, kasih kritik, dan lain-lain. Dan see you the next video.